Makasih Denis. Lagi ngapain? Lagi cari hubungan kami sama virus biar aku susah banget. Wah, kamu harus nyobain namanya Pinterest. Jadi kamu kemarin bikin program namanya Pinterest, cuma kamu tambah tab baru. Wah, menarik nih. Terus ketik localhost 28282. Nah, di sini kamu bisa pilih algoritmanya mau pakai BFS atau IDS. Terus kamu pengen naruh apa, bisa naruh start page sama target page yang kamu pengen. Kayak tadi kan contohnya di itu apa? Aku tadi carinya agrikultur. Nah, kan langsung ketemu kan? Keren banget. Jadi rutenya agrikultur, cattle, terus virus. Terus di sini dia juga nampilin jumlah artikel yang diceknya berapa, panjang rutenya berapa, sama durasi pencariannya juga. Jadi nah, Tadi yang bedanya IDS sama BFS itu apa sih? Oke, jadi apa sih BFS dan IDS itu? Nah, keduanya ini itu adalah salah satu dari banyak algoritma dalam pencarian rute atau pencarian simpul dalam graf. Nah, ini tuh pernah dibahas juga waktu di kelas 5, kalau misalkan kamu ingat. Jadi si BFS itu kepanjangan dari Breadth First Search, yang mana dia akan mencari simpul-simpul pada graf dengan pencarian melebar. Nah, itu pas dia lagi nyari si simpul-simpulnya, dia bakal nyari dengan jarak yang sama gitu. Nah, langkah-langkahnya itu pertama kita akan nambahin simpul awal ke dalam queue. Nah, terus langkah berikutnya atau langkah kedua, kita akan mengambil simpul pertama dari daftar tunggu tersebut atau queue tersebut. Nah, terus kita akan meriksa nih, apakah itu udah sesuai dengan tujuan yang kita cari. Kalau misalkan ternyata belum, nah, maka tambahkan simpul tetangga yang ada pada simpul itu gitu. Jadi kita nambahin tetangga-tetangga yang ada di situ. Nah, terus langkah berikutnya itu adalah mengulangi langkah yang tadi gitu. Jadi dia bakal ngeiteratif di situ. Nah, mungkin untuk ilustrasinya itu bakal, nah ini ada contoh di PPT juga. Kalau misalkan kamu lihat, eh, misal aku punya graf seperti ini. Nah, terus aku bakal merepresentasikannya sebagai tree kayak yang ada di sebelah kanan. Nah, terus kita pengen nyari dari simpul A ke simpul H gitu. Jadi ini start node-nya, nah ini goal yang pengen kita cari. Nah, pencariannya itu bakal mulainya gini. Jadi dari A itu dia bakal nyari B. Nah, dia bakal ngecek ini tuh udah solusi yang kita mau bukan sih? Kalau misalkan bukan, nah berarti dia bakal nyatat si tetangganya ada siapa aja. Oh, ada D sama E. Berarti nanti dimasukin ke queue. Nah, terus dia bakal lanjut ke daftar antrian berikutnya karena daftar antrian berikutnya di queue itu adalah C. Nah, dia bakal ngecek C. C ini solusi bukan? Ternyata bukan. Nah, dia bakal masukin F sama G ke queue tadi. Nah, karena daftar antrian tadi itu ada D, kalau misalkan ya aku di sini agak susah nulis, ada D. Nah, terus dia ngecek apakah bukan solusi. Nah, ternyata bukan. Nah, terus dia bakal lanjut ke daftar antrian berikutnya karena di sini nggak ada tetangga, jadi dia nggak memasukin ke dalam queue dan seterusnya. Sampai pada akhirnya dia bakal ngecek H. Nah, ketika dia udah goal node, dia bakal berhenti dalam proses pencarian. Nah, maka solusi ditemukan. Nah, itu untuk BFS. Nah, sementara untuk IDS itu, dia kepanjangan dari Iterative Deepening Search. Nah, yang mana dia itu suatu variasi dari pencarian DFS atau Deep First Search. Nah, kalau misalkan kamu ingat, DFS itu dia nyarinya bukan melebar kayak gini kan. Kalau BFS itu dia nyarinya ke sini, terus baru nanti ke sini, baru ke sini, baru ke bawah kan. Jadi dia benar-benar rata lah. Nah, kalau DFS itu kan, kalau misalkan kamu ingat, dia nyarinya itu berdasarkan kedalaman. Jadi habis ngecek A, dia ke B, terus ke D, nah terus baru balik lagi ke B, terus ngecek lagi ke E, terus ke H gitu kan. Nah, dia berdasarkan kedalaman gitu. Nah, cuman masalah di DFS itu boros di ruang memori gitu. Kalau misalkan ternyata kedalaman yang kita cari itu dalam banget, nah itu bakal boros. Nah, salah satu solusinya itu menggunakan IDS. Nah, yang mana IDS itu membatasi kedalaman setiap iterasinya gitu. Nah, ini ada ilustrasi penggunaan IDS. Jadi, ya semisal kita punya graf yang pengen kita cari, grafnya kayak gini. Ya, grafnya itu kayak gini. Nah, terus kita pengen cari nih dari A ke M itu pencariannya bakal kayak gimana. Nah, nah dia bakal bikin iterasi kayak gitu. Jadi ini kan dari startnya. Nah, iterasi satu tuh berarti kedalaman satu. Nah, untuk kedalaman satu tuh berarti kan sampai sini aja. Nah, dia ngeceknya pertama ke B dulu, terus kalau bukan solusi dia balik lagi ngecek C. Kalau misalkan bukan solusi berarti iterasi pertama selesai. Kemudian kedalamannya nambah, D-nya nilainya nambah jadi 2. Terus dia bakal nyari
sesuai kedalamannya lagi. Jadi dari A ini dia bakal ngecek ke B, terus ngecek ke D. Nah, terus kalau misalkan ternyata bukan lagi, dia balik lagi ngecek E. Jadi kayak DFS aja gitu. Nah, terus ngunjungin yang lainnya sampai di kedalaman 2 ini udah dicek semua gitu. Sampai habis udah dicek, ternyata belum nemu solusi, kedalamannya kita tambah lagi. Nah, kita tambah lagi, kita cek lagi, ngelakuin proses yang tadi. Sampai pada akhirnya kita nemuin goal node kita ada di M gitu. Jadi setelah ngecek ke sini, 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 sini balik lagi, sini, 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 balik lagi sini, balik lagi sini, 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 balik lagi sini. Nah, ternyata nemu M. Nah, itu IDS. Jadi gimana menurut kamu?